Semuanya berawal di tahun 2019, di mana serangkaian badai, tornado, banjir, dan kekeringan menyebabkan kehancuran di mana-mana. Padahal para ilmuwan sudah memperingati manusia beberapa kali tentang perubahan iklim ini, namun tidak ada yang mendengarnya. Sampai akhirnya setelah bencana-bencana itu terjadi, beberapa kota kini menghilang. Dan untuk mengatasinya, para pemimpin di seluruh dunia berkumpul yang kemudian dipimpin oleh AS. Dalam pertemuan itu, mereka menemukan cara untuk menetralisir badai, yaitu dengan menggunakan jaringan ribuan satelit. Nah, nantinya masing-masing satelit itu akan dirancang untuk mengontrol iklim, atau bisa dikatakan sebagai penahan bencana. Jadi daerah yang terkena cuaca badai akan dikontrol oleh satelit yang akan melenyapkan badai tersebut. Begitu pula dengan daerah yang terkena cuaca dingin ekstrim akan dikontrol oleh satelit yang memiliki pemancar suhu panas. Sedang daerah yang memiliki suhu panas ekstrim akan dikontrol oleh satelit pemancar suhu dingin dan seterusnya. Jaringan satelit ini dikenal sebagai Dutch Boy yang dirancang oleh kepala arsitek bernama Jack Lawson. Gonna scan each and every one of them. Yes. Untuk saat ini, Dutch Boy akan beroperasi di AS. Namun dalam 3 tahun ke depan, Dutch Boy akan dipindahkan ke Dewan Internasional. Pada suatu hari, Jack dipanggil untuk menjalani sidang dengan subkomite Senat AS karena ia memukul seorang inspektur federal dan membuat Dutch Boy online tanpa izin. Namun, Jack tak menerima dan melawan balik sehingga terjadi perdebatan di ruangan tersebut. Adik Jack bernama Max mencoba untuk menghentikan kakaknya dengan mengirim SMS ke Jack, tapi Jack malah tidak mempedulikannya. Jack lalu melemparkan pembelaan kalau ia memukul petugas inspektur karena petugas itu terus menyentuh bagian mesin Dutch Boy yang bisa saja membunuhnya jika diaktifkan. Namun Senat tak peduli dan memutuskan akan mengirim tim lain ke stasiun untuk pengawasan, sedang Jack dan timnya harus dipecat. Authority over you, and you have been fired. This committee will be sending. I'm not cutting a single one of those videos. Get your phones. Thank you. Setelah sidang selesai, Jack menemui Max yang bekerja di bawah Menteri Luar Negeri AS. Selain itu, Max juga dipilih untuk memimpin Dutch Boy menggantikan Jack. Max juga setuju dengan keputusan Senat untuk mecat Jack karena menurutnya itu solusi terbaik dalam proyek ini. Mengetahui hal ini, Jack pun sangat terpukul, apalagi mengetahui adik sendiri yang ikut setuju kakaknya dipecat. Jadi, Jack pun mutung dan memutuskan tidak mau berbicara lagi dengan Max. Is that the kawan? I think. Sorry. 3 tahun kemudian, sebuah tim PBB yang ditempatkan di Afghanistan merasa ada yang salah dengan mesin pemindai satelit Afghanistan. Jadi para militer pun melakukan pemeriksaan di desa terdekat. Tapi, sesampai di sana, mereka terkejut karena seluruh desa sudah dilapisi es salju yang membekukan seluruh warga. Informasi itu pun sampai ke Presiden AS bernama Palma yang mengadakan rapat dan berencana untuk merahasiakan tentang kejadian ini. Beberapa bukti kemudian ditemukan dan kejadian ini ternyata disebabkan oleh Dutch Boy. Tapi para petisi tak mau menonaktifkan Dutch Boy karena pasti nanti akan banyak spekulasi yang dibuat oleh para pers. Setelah rapat selesai, Max lalu mengusulkan atasannya bernama Decom untuk mengirim seseorang ke Dutch Boy agar memeriksa kerusakan tersebut. Dan orang yang ditunjuk adalah Jack, karena Jack lah yang tahu banyak tentang satelit Dutch Boy. I'm right about Jack. Sementara itu, Dutch Boy, satelit yang bertanggung jawab atas wilayah Afghanistan yang menyebabkan satu desa membeku, kembali diperiksa. Di situ, Insinyur Habib lalu menemukan ada yang aneh dengan tanggal di hard drive-nya dan berniat untuk mengambil lalu menyimpan kopiannya di locker. Tapi, saat Habib ingin kembali ke tempat kerjanya, tiba-tiba pintu tertutup dan terkunci. Tak hanya itu, jendela di sekitarnya juga pecah sehingga membuat Habib tersedot keluar angkasa dan tewas seketika.
Keesokan harinya, Max pergi ke tempat Jack di Florida. Di sana ia bertemu dengan putri Max bernama Hannah. Saat Jack muncul, ia langsung menyindir Max dan mengusirnya. Tapi Max langsung beritahu kalau kemarin terjadi kesalahan airlock pada satelit Afghanistan. Dan kedatangan Max ke sini ingin mengajak Jack bergabung kembali dalam proyek tersebut. Namun Jack langsung menolak, yang artinya membuat Max malah menyalahkan Jack kalau penemuan Jack ini membahayakan umat manusia. And yesterday, well then what are you doing living out here? Di tempat lain, tepatnya di kantor Dewan Iklim Pasifik di Hong Kong, salah satu karyawan bernama Cheng Long menemukan ada yang aneh dengan kejadian di Afghanistan. Jadi ia mencoba menghubungi Max, tetapi Max tidak menjawabnya. Setelah itu, Cheng Long pergi ke supermarket untuk belanja. Namun cuaca sangatlah panas, sampai-sampai kucing di sana memilih ngadem di dalam kulkas. Gak cuma itu, saat Cheng Long hendak memasukkan belanjaan ke mobil, ia tak sengaja menjatuhkan telurnya di aspal, di mana telur itu tiba-tiba matang tergoreng. Di waktu yang sama, tanah tiba-tiba mulai bergerak dan keluar api yang menghancurkan jalanan. Dengan cepat, Cheng Long pun kabur menggunakan mobilnya. Sementara orang-orang berlari panik bahagia karena gedung-gedung mulai beruntuhan. Cheng Long lalu sampai di jalanan keluar kota, di mana suhu mulai turun, tapi saat ia melihat ke belakang, Cheng Long melihat Hong Kong kini sudah hancur. Setelah memikirkan matang-matang, Jack akhirnya memutuskan untuk bergabung kembali ke Dutch Boy. Tapi putrinya yang bernama Hannah menangis karena berpikir Jack akan gagal dan tak akan kembali lagi. Namun Jack berjanji ke Hannah kalau ia akan kembali. Hannah lalu dijemput oleh seekor mobil yang akan membawanya ke bandara dan terbang menuju ke Athena di mana ibunya tinggal. Singkat cerita, Jack kemudian pergi ke pangkalan pesawat ulat-alik. Ia lalu menaiki satu pesawat menuju ke satelit Dutch Boy. Sampai di sana, Jack lalu bertemu Komandan Fassbinder yang merupakan kepala ilmuwan stasiun tersebut. Fassbinder kemudian membawa Jack ke para timnya yang terdiri dari Adisa bagian struktur, Duncan bagian sistem analisis, Hernandez bagian robotik, dan Dusat bagian keamanan. Mereka mengira kalau kejadian di Hong Kong itu karena ledakan gas, namun Jack berspekulasi kalau penyebabnya sama seperti yang terjadi di desa Afghanistan. Feel free to join me. Sementara itu di bumi, Max menghabiskan waktu bersama pacarnya bernama Sarah yang bekerja di bagian dinas rahasia kepresidenan. Saat keduanya hendak saling mencaplok, tiba-tiba Max mendapatkan panggilan dari Cheng Long. Begitu Max mengangkat teleponnya, Cheng langsung memberitahu tentang kejadian suhu panas di Hong Kong. Cheng Long juga sempat mengirim laporannya ke Dutch Boy, namun catatannya diblokir dan hal itu juga sama terjadi dengan Max. Cheng Long lalu mengungkapkan kalau seorang dari pemerintah mungkin menutupi tentang kerusakan sistem yang bisa menimbulkan geostorm, yaitu sebuah bencana alam yang bisa berdampak ke seluruh dunia. Setelah itu, Cheng Long mencoba login untuk memeriksa kembali Dutch Boy, tapi tiba-tiba listrik mati dan terdengar suara orang-orang datang ke koridor. Jadi Long pun langsung bersembunyi dan ternyata para agen AS datang untuk mengambil komputernya serta semua dokumen milik Long. Greg's laptop. Keesokan harinya, Max mendatangi temannya yang bernama Dana, seorang pakar keamanan siber yang bekerja untuk Departemen IT pemerintah. Tujuan Max yaitu untuk menyelidiki pemblokiran akun, di mana Dana mengonfirmasi kalau seseorang memang sengaja memprogram ini agar terlihat seolah-olah bencana di Afghanistan dan Hong Kong bagian dari kesalahan sistem. Kita kembali lagi ke Dutch Boy, di mana Jack menghubungi Max yang memberitahu kalau mungkin ada kecurangan dalam insiden ini. Jack pun sudah menduga hal itu karena ia menciptakan Dutch Boy dengan sangat baik. Max lalu mengizinkan Jack untuk mengambil alih satelit Hong Kong, namun itu malah menimbulkan perdebatan karena Jack merasa kalau ia tak perlu izin dari adiknya tersebut. Greg is laptop. Setelah itu, Cheng Long lalu menghubungi Max yang memberitahu kalau mungkin ada kecurangan dalam insiden ini. Jack pun sudah menduga hal itu karena ia menciptakan Dutch Boy dengan sangat baik. Max lalu mengizinkan Jack untuk mengambil alih satelit Hong Kong, namun itu malah menimbulkan perdebatan karena Jack merasa kalau ia tak perlu izin dari adiknya tersebut.
Transmission. Setelah perdebatan itu, satelit Hong Kong kemudian diambil ke stasiun untuk diperiksa. Tapi saat hendak dibongkar, tiba-tiba lengan robotnya menjadi tak terkendali seperti ada yang meretas. Hal itu pun membuat satelit tersebut mengalami menghantam dinding dan berakhir rusak. Kejadian ini juga membuat konsleting listrik dan menghanguskan semua drift di dalam satelit Hong Kong. Jadi Jack memberitahu yang lain kalau mereka kini tak memiliki bukti kerusakan untuk dianalisa. Untungnya, Dussault memperlihatkan video kecelakaan yang menewaskan Habib. Dari situlah mereka menemukan kalau panelnya meledak dan salah satu panel itu terjebak dalam menara komunikasi. Corrupted drive still be inside. Alhasil, Jack dan Fassbinder terpaksa pergi keluar untuk mengambil panelnya. Namun, setelah Jack berhasil mengambil panelnya, tiba-tiba setelan astronot milik Jack mulai melontarkan udara lebih kencang dan ia menjadi kehilangan kendali, sehingga membuat Jack terjatuh dan menabrak stasiun. Untungnya sebelum terbawa lebih jauh, Jack berhasil berpegangan ke badan stasiun. Tak lama kemudian, Fassbinder membawa Jack kembali ke dalam, dan Jack mengungkapkan kalau ia berhasil mengambil drift dari panel sebelumnya. Saat para tim memeriksanya, Jack tak memberitahu tentang kejadian tadi karena ia sangat yakin kalau setelannya disabotase oleh salah satu dari mereka. Setelah itu, Jack dan Fassbinder menyelidiki siapa yang menyabotase setelannya tersebut, tapi mereka tak menemukan tanda-tanda dari pelakunya. Jack kemudian mencoba menemukan informasi akses login di programnya, tetapi akses itu terkunci. Sementara itu, Cheng Long tiba di DC untuk menemui Max dan Sarah di kafe. Tapi saat Long baru saja ingin menyeberang, ia didorong oleh seorang pria sehingga membuat Long tertabrak mobil dengan parah. Pria misterius itu lalu melarikan diri. Meskipun Sarah mencoba mengejarnya, tapi usahanya itu gagal. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Long mengucapkan kata Zeus ke Max. Beberapa jam kemudian, Max mendapatkan panggilan dari Jack, di mana Jack minta maaf karena sebelumnya mereka ribut. Jack juga menceritakan tentang di hari di mana mereka pergi memancing bersama ayah mereka. First, I catch 20 fish alone, but I do now. Max lalu segera menemui Dana dan menunjukkan rekaman Jack. Karena seingat Max, ia tak pernah pergi memancing saat masih kecil. Yang artinya Jack sedang mencoba menyampaikan pesan melalui kode karena ada yang sedang mematai-matai mereka. Max lalu memberitahu Dana tentang kode tersebut yang dulu mereka sering gunakan untuk berkomunikasi. Dan dari situlah Dana mendapatkan pesan dari video Jack kalau bukti sabotase di tingkat pemerintah tertinggi dan jangan percaya siapapun. Max juga meminta Dana agar menyelidiki Project Zeus. Dan tak memerlukan waktu yang lama, Dana menemukan file yang dienkripsi ganda ke jaringan keamanan Gedung Putih. Dan untuk meretas jaringan keamanan Gedung Putih, mereka membutuhkan kredensial yang tepat. Shit. Beberapa saat kemudian, Sarah kembali ke rumah dan menemukan rumahnya dibobol oleh seorang. Ia lalu bersiap menggunakan senjatanya, tapi yang ia temukan hanyalah Max dan Dana. Max lalu bertanya ke Sarah tentang kredensialnya. Awalnya Sarah menolak untuk memberitahu karena itu melanggar aturan kerjanya. Namun ia berubah pikiran saat Max memberitahu kalau ada masalah serius yang sangat penting. Shut up. Kita kembali lagi ke Dutch Boy, di mana Jack dan Fassbinder memeriksa kamera keamanan dan menemukan rekaman saat Habib menyembunyikan sesuatu di lokernya. Namun saat mereka pergi ke ruang loker untuk memeriksanya, mereka tidak menemukan apapun di lokernya. Di saat itu juga tiba-tiba Dussault muncul dan mengarahkan senjatanya ke arah mereka. Jadi Jack memberitahu kalau mereka sedang menyelidiki siapa yang membunuh Habib. Dussault pun akhirnya mengungkapkan kalau ia juga merasa ada yang aneh, di mana sebelum Habib tewas, ia sempat melihat Habib menyimpan dokumennya di loker yang kanan. Ketiganya pun segera membuka loker kanan dan menemukan salinan brief dari satelit Afghanistan. Dan saat dibuka, ternyata seseorang memang diam-diam memasukkan virus ke dalam sistem stasiun, sehingga terjadilah kerusakan satelit yang menyebabkan desa di Afghanistan membeku, begitu pula dengan di Hong Kong.
Kita balik lagi ke bumi, di mana Sarah memberi informasi login ke Dana sehingga mereka bisa membuka file proyek Zeus. Mereka lalu menemukan serangkaian simulasi yang berakhir dengan Geostrom. Dari situlah mereka sadar kalau seseorang memang sengaja menciptakan bencana Geostrom, yaitu bencana yang dikendalikan menggunakan satelit. Dengan segera, Max pun menghubungi Jack untuk memberitahu kalau ada orang yang sedang mempersiapkan virus di Dutch Boy untuk menyerang sebuah kota. Jadi Jack pun berencana untuk meribut Dutch Boy sementara. Dengan begitu, virus akan hilang. Tapi ada sedikit masalah karena yang memiliki kode untuk mematikan Dutch Boy hanyalah Presiden Palma. Max lalu menyuruh Jack agar mengamati satelit, sedang ia mencoba mendapatkan kode untuk mematikan Dutch Boy. Max. Beberapa jam kemudian, Presiden Palma terlihat hendak pergi menuju ke Orlando untuk konvensi nasional. Saat hendak terbang, Max lalu mendekati Sarah dan meyakinkan pacarnya itu agar membantunya mencuri kode tersebut. Oke. Bersama dengan itu, Dutch Boy menerima pesan peringatan yang menunjukkan 200 satelit tidak berfungsi dan sebagian besar dari mereka mendekati kritis. Karena hal ini, badai hujan es besar pun mulai menghantam kota Tokyo. Begitu pula di lepas pantai Rio de Janeiro, Brasil, di mana cuaca ekstrim dingin mulai melanda daratan. Dikarenakan Jack masih belum bisa mematikan Dutch Boy, Jack pun akhirnya meluncurkan satelit cadangan untuk menggantikan satelit Brasil dan Tokyo yang menyebabkan kehancuran. Dalam peluncuran itu, mereka berhasil menggantikan satelitnya sehingga wilayah Rio de Janeiro dipastikan sudah aman. Tak lama kemudian, kota lain juga mendapatkan peringatan kalau Geostrom akan terjadi. Di bumi, Max yang sedang berada di acara konvensi presiden tak sengaja melihat berita bencana yang sudah dimulai dan selanjutnya akan menimpa kota Florida. Mengetahui hal itu, Max pun memberitahu atasannya yaitu Decom kalau Florida akan hancur dan Max membutuhkan kode untuk mematikan Dutch Boy. Tapi yang mengejutkannya lagi, mereka tak bisa mendapatkan kode tersebut karena presiden itu sendiri adalah kodenya. Dan mereka membutuhkan sidik jari serta mata Palma untuk menonaktifkan Dutch Boy. Di sisi lain, para kru di Dutch Boy terkejut saat melihat kalau sistem penghancuran diri Dutch Boy telah aktif. Dari sinilah Jack sadar kalau dalang dari semuanya adalah Duncan, karena hanya Duncan yang menjadi bagian sistem analisa dan hanya dia yang tahu untuk meretas atau melakukan semua ini. Di saat stasiun sedikit demi sedikit akan meledak, Jack menyuruh kru yang lain untuk mengungsi, sedang ia pergi menemui Duncan dan mulai mengajarnya. Di tengah duel tersebut, Duncan ternyata sudah menyiapkan pistol dan mengarahkannya ke Jack. Duncan kemudian mengakui kalau ia memang memasang virus ke dalam sistem dan ia mendapatkan suap dari salah satu anggota pemerintah yang korup. Ia juga mengakui ingin menyaksikan bumi hancur yang tentunya membuat Jack semakin marah. Duncan lalu tanpa sengaja menembak ke arah jendela sehingga membuatnya tersedot keluar angkasa, sementara Jack berlari ke ruangan lain dan mengunci semua pintunya. Kembali lagi ke Florida, Decom lalu membawa Max untuk menemui presiden. Tapi ternyata itu hanyalah jebakan, karena ternyata Decom lah yang merencanakan semua ini, sedangkan si presiden itu tidak tahu apa-apa. Jadi Decom mencoba menembak Max, tapi untungnya Max berhasil melarikan diri melalui pintu belakang dan bertemu dengan Sarah. Max lalu memberitahu Sarah kalau Decom lah dalangnya. Ia juga memberitahu bahwa sebentar lagi akan ada badai yang akan membunuh semua orang wilayah ini. Dan satu-satunya solusi mereka adalah menculik si presiden. Jadi Max pun pergi menyiapkan mobil sementara Sarah sengaja menembak ke udara untuk membuat keributan. The 20 on the shooter from mezzanine but nobody gets through. Hard romantic. Sarah lalu mengawal presiden untuk masuk ke dalam mobil yang sudah dibajak oleh Max. Setelah itu, keduanya pun pergi membawa presiden. Sementara di sisi lain, semua orang di stasiun berhasil mengungsi saat Geostrom menghantam bumi. Dari situlah, tornado mulai muncul di Mumbai, lalu gelombang panas besar menyerang Moskow dan mega tsunami menghantam Dubai.
Max dan Sarah kemudian membawa presiden keluar dari kota Orlando yang sedang dihantam badai petir. Mereka memberitahu presiden kalau Decom mengincar posisi presiden dan ia menggunakan Dutch Boy sebagai senjatanya. Dan benar saja, Decom secara tidak tega meledakkan gedung berisi para pejabat menggunakan badai petir. Ketiganya lalu dikejar oleh anak buah Decom yang ingin membunuh presiden. Sebisa mungkin, Sarah mengemudi menghindari tembakan dari anak buah Decom. Dalam aksinya itu, Sarah menabrak mobil anak buah Decom yang akhirnya terpental dan meledak di sambar petir. Decom yang lebih dulu keluar dari badai kemudian mempersiapkan bazooka untuk meledakkan presiden. Dan begitu mobil yang ditumpangi presiden muncul, ia langsung meledakkan mobil tersebut. Tapi nggak lama kemudian, tiba-tiba Sarah muncul di belakang Decom dan menangkapnya. Ternyata sebelum mobil itu ditembak, mereka menggunakan autopilot untuk menjebak Decom. Alhasil, kini polisi pun datang untuk menangkap Decom. That's my fiance. Bersama dengan itu, berita mulai meliput tentang semua bencana alam serta tentang Dutch Boy yang mulai hancur. Tentunya hal ini membuat Hannah sangat khawatir tentang keadaan ayahnya. Saat pesawat bolak-alik terakhir hendak berangkat, Jack memutuskan untuk tetap di dalam stasiun karena ribot harus dilakukan secara manual. Fassbinder lalu berniat untuk tetap tinggal bersama Jack, namun Jack menyuruhnya agar pergi menyelamatkan diri. Sementara itu, Palmer dibawa ke Kennedy Space Center dan ia segera mengaktifkan kode penonaktifkan Dutch Boy. Tapi sayangnya, urutan penghancuran diri tidak bisa dibalik. Jadi Max pun mengucapkan selamat tinggal ke Jack sambil menangis dan Max berjanji untuk menjaga Hannah. After my little girl. Saat seluruh stasiun hampir hancur, Jack berlari untuk mengenakan setelan astronotnya. Setelah memakai setelan tersebut, Jack mencoba meraih ruang komputer. Tapi sayang, pintunya tidak mau membuka. Sabarnya, muncullah Fassbinder yang rela kembali untuk membantu Jack. Fassbinder lalu menunjukkan jalan alternatif, sehingga keduanya mencapai ruang komputer dan melakukan reboot secara manual. Fassbinder kemudian menghapus semua virus sementara Jack mematikan satelitnya, dan alhasil mereka pun berhasil menghentikan Geostrom. Dan di saat itu juga ruangan meledak, sehingga membuat Jack serta Fassbinder mengambang di luar angkasa. Jack lalu melihat ada satelit yang tersisa, jadi mereka membiarkan diri mereka terdorong ke satelit tersebut dan kemudian masuk ke dalamnya. Tapi hanya hitungan detik, stasiun sudah hancur total yang membuat NASA kehilangan kontak dengan mereka. Alhasil, mereka tak bisa mengontrol satelit untuk membawanya kembali ke bumi. And it appears we have lost. Saat Max dan yang lainnya sedang berduka atas kepergian Jack, tiba-tiba sebuah cahaya muncul di layar membentuk pola Mayday yang ternyata satelit itu bergerak akibat dorongan ledakan. Alhasil kini Jack dan Fassbinder berhasil diselamatkan. Salah satu angkutan evakuasi kemudian berangkat untuk menjemput mereka, dan ternyata angkutan itu dikendalikan oleh Hernandez. Sesampai di bumi, Max kembali bersatu dengan Jack. Singkat cerita, 6 bulan kemudian, Jack, Max, dan Hannah menghabiskan waktu bersama dengan memancing. Jack juga mengungkapkan kalau ia akan kembali keluar angkasa dalam seminggu untuk membangun stasiun yang baru, dan berjanji akan kembali untuk menghabiskan waktu bersama keluarganya. Dan film pun selesai.